Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Para sahabat jejak santri yang dirahmati Allah, hukum menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib. Hal itu karena anjuran menuntut ilmu telah diterangkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak peduli jenis kelamin, umur, latar belakang ekonomi atau faktor lainnya, menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib dilakukan sampai akhir hayat. Sayangnya masih banyak umat Islam yang tidak mengindahkan perintah ini dan menganggap bahwa menuntut ilmu bukan hal yang wajib. Meskipun sudah lulus sekolah, tidak seharusnya umat Islam berhenti untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi orang Islam. Syekh Al-Jarnusi pun menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya sekarang ini dan juga ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Mengapa wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu? Karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu diantaranya adalah: 1. Ilmu adalah kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan memiliki kesamaan. 2. Ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebahagiaan abadi. Keutamaan akan ilmu ini seyogianya dapat menjadikan setiap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa di antara hal yang penting dalam menuntut ilmu yang harus diperhatikan adalah fi jiddi, kesungguhan. Jika sesuatu dilakukan dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Wajib bagi setiap pelajar bersungguh-sungguh, terus-menerus dan komitmen tidak berhenti hingga tujuan dan dalam menuntut ilmu tercapai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 12, Ya Yahya khudhul kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran surat Al-Kabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dikatakan oleh Az-Zarnuji, barang siapa yang mencari sesuatu yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang mengetuk pintu dengan terus-menerus, pasti dapat masuk. Dikatakan pula bahwa sesuai dengan kesungguhannya, seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Kesungguhan dalam belajar dan memperdalam ilmu bukan hanya dari pelajar semata, namun juga dibutuhkan kesungguhan dari tiga pihak, yaitu pelajar, guru, dan orang tua. Jika murid, guru, dan orang tua sungguh-sungguh, insya Allah itu akan berhasil mengatasi segala kesulitan yang ada. Hukum dalam menuntut ilmu dibedakan menjadi 3 jenis, yakni 1 wajib, 2 sunnah, dan 3 haram. Adapun perbedaan dari ketiganya yaitu sebagai berikut. 1. Wajib. Para ulama berpendapat bahwa ilmu yang wajib dicari ada 2 bagian, yakni wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban ditujukan kepada setiap individu. Ilmu yang wajib dipelajari pada hukum ini yaitu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf.
Sedangkan wajib kifayah yaitu perintah yang ditujukan kepada sekelompok muslim tertentu sehingga tidak harus dilakukan oleh semua individu. Ilmu yang termasuk wajib kifayah yaitu ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu kontraktor, ilmu astronomi, ilmu biologi dan sebagainya. 2. Sunnah. Dalam hukum ini seorang muslim akan mendapat pahala jika mempelajari ilmu tertentu. Contohnya yaitu ilmu fadhailil amal, ilmu ibadah sunnah, perkara-perkara makruh dan lain sebagainya. 3. Haram. Menuntut ilmu bisa dihukumi haram apabila seorang muslim mempelajari ilmu-ilmu yang dilarang. Perlu diketahui banyak sekali ilmu pengetahuan yang diciptakan manusia yang diharamkan secara mutlak kepada kaum muslimin karena bahaya yang ditimbulkannya dan tidak ada manfaatnya bagi kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara ilmu-ilmu yang diharamkan adalah 1. As-sihr, ilmu sihir. Menurut istilah, kata as-sihr secara mutlak menunjukkan segala sesuatu yang dilakukan secara halus, lembut dan sebab-sebab yang menimbulkannya sangat tersembunyi. Dalam menaklukkan dan mengendalikan jiwa ini, maka cara dan sebab-sebab yang digunakan sangat berbeda sesuai dengan perbedaan suku, bangsa, dan zaman dan eranya. Semuanya itu dilakukan melalui ketaatan dan ketundukan kepada syaitan dengan melakukan kerusakan serta kejahatan yang dibisikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqi wa labisa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa sihir termasuk salah satu dosa besar yang membawa kepada kehancuran. 2. Atilasmat atau ilmu mantra. Atilasmat kata jamak dari kata tilasem. Kata ini diambil dari ucapan orang-orang yang mengatakan lailah tilasmah, yang artinya malam yang sangat gelap. Selain itu tilasem juga berarti mantra dan jimat. Yang menurut istilah adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana memadukan kekuatan yang tinggi yang dapat mempengaruhi dengan kekuasaan yang rendah, sehingga terjadi suatu perbuatan yang aneh di dalam dunia ini, biasanya melalui tulisan atau wafak. Objek ilmu mantra ini adalah esensi bintang-bintang, rahasia bilangan, karakteristik setiap benda, dan perjalanan bintang-bintang yang memiliki pengaruh terhadap benda-benda bumi. Dilihat dari segi kegunaan dan hukumnya, maka ilmu ini sama sekali tidak memberi manfaat dan hukumnya sama dengan ilmu sihir, sehingga diharamkan untuk mempelajari dan menggunakannya. 3. Ar-ramal atau ilmu ramal. Dari segi bahasa, kata ar-ramal berarti bagian dari bumi yang berbeda dengan tanah dari segi macamnya, yaitu pasir. Sedangkan menurut istilah, ar-ramal adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membuat gambar atau lukisan di atas pasir atau tanah yang lembek, lalu menghapusnya dengan cara menghapus sebagian tulisan dan membiarkan sebagian tulisan yang lainnya dengan meletakkan benda dan menggunakan kode mantra. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ilmu ini termasuk ilmu perdukunan dan ilmu nujum. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan au arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Termasuk kategori dukun adalah paranormal, tukang ramal, ahli nujum, dan yang semisal mereka.
Siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa mendatang yang belum terjadi atau mengaku mengetahui perkara gaib, maka statusnya adalah dukun. 4. At-Tanjim atau ilmu nujum. Menurut istilah, kata At-Tanjim berarti ilmu yang berkaitan dengan benda-benda langit dan bintang-bintang untuk mengetahui kekuatan dan pengaruhnya terhadap benda-benda bumi sebagai petunjuk atas peristiwa yang akan terjadi di bumi, yaitu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia dan makhluk bumi lainnya. Pada hakikatnya At-Tanjim tidak dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Ia lebih tepat dikategorikan sebagai iguan yang membingungkan dan pemikiran sesat yang lahir dari orang-orang yang tidak mendapat petunjuk Allah. Hukum mempelajari dan mengamalkan atau mempraktekkan ilmu nujum ini dikategorikan sebagai perbuatan kufur karena menisbahkan kejadian dan peristiwa alam seperti mati dan hidup, kemudaratan dan kemanfaatan dan lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari ilmu nujum, sesungguhnya ia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.